Saya Raihan Alawan Satrio, NIM 1312270. Saya Muhammad Abdul Verify dengan NIM 1312208. Kami di sini akan menunjukkan bagaimana praktikum menggunakan Arduino pada modul 3 mata kuliah Mekatronika Dasar. Jadi ini merupakan aparatus yang akan kami gunakan. Yang pertama ada Arduino board, Lalu ada kabel USB serta sumber baterai sebagai power supply. Jadi proses installingnya akan kami lakukan seperti berikut. Pertama, mencolok kabel USB ke laptop. Jadi untuk aktiviti 1 kami melakukan seperti ini. Lalu setelah dikompil dan diupload ke Arduino-nya, yang terjadi adalah ketika push button 3 dipencet, maka yang terjadi adalah seperti berikut. Untuk push button 2 ketika dipencet akan menyalakan LED 1. Push button ini juga akan menyalakan ini. Berikut untuk detail code yang akan dilakukan di aktiviti 2 dan berikut hasil setelah dilakukan compiling. Setelah dikompil dan diupload ke Arduino-nya, yang terjadi adalah lampu LED 1 akan mati nyala sesuai dengan delay yang tertera pada code-nya, yaitu 1 detik per 1000 milisekund. Jadi setelah kami lakukan aktiviti 3, berikut codingnya dan berikut hasil compilingnya. Jadi yang terjadi adalah pada aktiviti 3, ketika push button 3 dipencet, maka LED 1 akan menyala sesuai dengan lama dipencetnya push button 3. Berikut coding yang dilakukan pada activity 4, berikut juga hasil compilingnya. Jadi setelah diupload, hasilnya adalah pada LED 2 lampu hijau akan mati nyala sesuai dengan delay-nya, yaitu masing-masing 1000 milisekund. Lalu berikutnya ketika push button 3 dipencet, maka akan menyalakan LED 1 dengan warna merah. Namun bila dipencet lagi akan mematikan LED 1. Berikut coding yang dilakukan di activity 5 dan berikut hasil compilingnya. Ketika potentiometer digerakkan atau diputar, maka lampu pada LED 2 yang berwarna hijau akan menyala sesuai dengan putaran potentiometer. Jadi berikut merupakan coding yang ada di activity 6, lalu setelah dikompil maka akan menghasilkan sebuah tampilan. Awalnya adalah display angka 0 pada bagian 7 segmen, lalu kalau dipencet tombol 1, push button 1, maka angkanya akan naik hingga maksimal 9. Kalau di push button 2, kalau dipencet bakal angkanya menurun. Kondisinya sekarang Arduino sudah tidak terhubung pada laptop, tidak terhubung pada port USB-nya. Kalau misalkan pada kondisi off, maka dia akan mati. Kalau digeser ke on, maka akan menyala. Nah, karena sesuai dengan activity 6 tadi, maka codingnya masih sama. Sekarang menggunakan power dari baterai. Berikut merupakan activity 8 yang mana coding ini bertugas untuk memeriksa temperatur sesuai alat yang ada di Arduino. Jadi menggunakan sensor LM35 yang ada di rangkaian ini, jika dipencet serial monitor, maka nanti akan muncul pembacaan temperatur. Apabila temperatur dinaikkan, misalkan saya kasih nafas panas, maka akan naik ke angka 28. Oke. Jadi berikut merupakan activity 9 yang mana activity ini menunjukkan kelembaban dan temperatur udara di sekitar menggunakan Arduino yang telah disediakan. Jadi untuk pada activity 9 ini menggunakan DHT11 berbeda dengan sebelumnya. Dan buka serial monitor akan didapatkan data kelembaban dan temperatur. Saya lihat yang dibaca seperti ini. Dan ini bila diberikan treatment seperti ditiup, akan terjadi perubahan suhu dan temperatur. Nah, berikut merupakan activity 10 yang mana coding telah diambil dari activity 7, activity 6. Jadi berikut adalah merupakan reset function. Jadi ketika misalkan ini saya tambahkan jadi angka 3, lalu tombol resetnya saya pencet, maka akan mengulang 0 lagi. Gitu. Untuk activity 11 nomor 2, ini kodenya yang kami buat, dimana dengan putaran potentiometer akan menyalakan LED warna merah dan mematikannya juga. Jadi ini hasil pengujian kami untuk activity 11 nomor 1, dimana ketika push button 3 dipencet, maka LED yang berwarna hijau akan menyala. Untuk definisi bling yang lain, kami juga membuat untuk activity 11 nomor 1, dimana ketika push button 3 dipencet, maka LED yang hijau akan ngebling dengan delay 500 milisecond antara nyala hidupnya.